I'm Catherine from Group A and we're from 8B, and today we're going to present about recount text. Hello Miss, my name is Sarga Sevan. I'm Darren. So first, what is a recount text? Recount text is a text that's telling the reader about a story, action, or activity. Its purpose is to entertain or informing the reader. Pertama-tama, apa itu recount text? Teks recount adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita, tindakan, atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca. Recount text is a text which retell events or experiences in the past. The purpose of this style of writing is to recall an event or experience for the reader's information or enjoyment. Teks recount adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Tujuan dari gaya penulisan ini adalah untuk mengingat kembali suatu peristiwa atau pengalaman untuk informasi atau kesenangan pembaca. Why should we learn about recount text? Here are some of our learning objectives. First, so that we can identify the meaning of essay accurately, flatly, and acceptably of the form of recount text. Second, we can identify the generic structure of essay accurately, flatly, and acceptably in the form of recount text. Third, the last but not least, we can know the purpose of recount text, diterima dalam bentuk teks recount. Kedua, kita dapat mengidentifikasi struktur umum esai secara akurat, lancar, dan dapat diterima dalam bentuk teks recount. Mengapa kita harus belajar tentang teks recount? Berikut beberapa tujuan pembelajaran kami. Pertama, agar kita dapat mengidentifikasi makna esai secara akurat, lancar, dan dapat diterima dalam bentuk teks recount. Kedua, kita dapat mengidentifikasi struktur umum esai secara akurat, lancar, dan dapat diterima dalam bentuk teks recount. Ketiga, agar kita dapat mengetahui tujuan teks recount, yaitu untuk menceritakan kembali peristiwa dengan tujuan menghibur atau menginformasikan audiens mereka, atau keduanya. Language features: it is written in the past tense, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Frequent use in metaphor, which is linked event in time, such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon, she left, late on Friday, on Saturday, on Monday, on Sunday. Jadi bentuk bahasa itu ditulis dalam bentuk lampau, menggunakan bentuk lampau yang sederhana, lampau waktu, lampau continue, bentuk waktu lampau, continue, dan bentuk waktu lampau, lampau sempurna, terus menerus, dan waktu lampau. Sempurna continue digunakan pada kata-kata yang menghubungkan peristiwa pada waktu seperti berikut nanti, ketika, kemudian, setelah, sebelum, pertama, pada waktu yang sama, waktu segera, setelah dia pergi, larut, malam, pada hari Jumat, pada hari Senin, dan pada hari Minggu. Generic structure. Orientation. Introducing the participant, place, and time. Events. Describing series of events that happened in the past. Reorientation. It is optional. It's a personal comment about the event or what happened in the end. Struktur umum. Orientasi memperkenalkan tempat yang dan waktu peserta peristiwa yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Reorientasi
Opsionalnya adalah komentar pribadi tentang acara atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Hello Miss, my name is Sarika Savani. Today I'm gonna tell about language features. Focus on the specific participant. For example, the writer. Fokus pada peserta tertentu. Misalnya penulis tersebut. Using the conjunction such as then, before, after. Menggunakan kata konjungsi. Using on action verbs. Menggunakan kata kerja tindakan. For example, when state. Misalnya saat. The passive voice may be used. For example, the bottle was filled with ink. Kalimat pasif yang dapat digunakan. Misalnya, botol tersebut diisi dengan tinta. Personal recount. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Ini biasanya menceritakan kembali sebuah peristiwa yang penulisnya sendiri terlibat di dalamnya. Recording an incident. Merecord sebuah kejadian. For example, a science experiments. Misalnya sebuah percobaan sains. Writing an imaginary sebuah peristiwa yang penulisnya sendiri terlibat di dalamnya. Recording an incident. Merecord sebuah kejadian. For example, a science experiments. Misalnya sebuah percobaan sains. Writing an imaginary role and giving details of event. Menulis peran imajiner dan memberikan detail peristiwa. For example, a day in life of a pirate. Sehari dalam kehidupan bajak laut. Examples, orientation. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Saya menghabiskan liburan musim panas terakhir saya di Seoul, Korea Selatan. Saya pergi ke situ bersama teman-teman saya. Events. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6-hour-long flight. Then I went to Seoul by train and checked in at a hotel I already booked. Di hari yang pertama, saya mendarat di Bandara Incheon sekitar jam 7 pagi setelah menempuh penerbangan selama 6 jam. Kemudian saya pergi ke Seoul dengan kereta api dan check-in ke hotel yang saya pesan. On the next day, I went to Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also learned how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. Keesokan harinya, saya pergi ke istana Gyeongbokgung dan Museum Nasional. Saya juga belajar cara membuat kimchi dan melihat pemandangan Seoul dari Menara Seoul. Saya kembali ke hotel jam 10 malam dan langsung tidur. Spend my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs from my family and friend. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memories with my friends. It was a great trip. Saya menghabiskan hari terakhir saya di Myeongdong dan membeli beberapa barang dan oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman saya. Saya juga makan makanan jalanan di sana. Saya pergi ke bandara jam 3 sore karena penerbangan saya jam 5 sore.
Saya memiliki pengalaman yang luar biasa di Korea Selatan dan membuat kenangan indah bersama teman-teman saya. Itu adalah perjalanan yang luar biasa.